قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به بعلمكم وبعلوم سائر الصالحين. مسألة ما فائدة تجبر الثيب والبالغة على النكاح في سورتين. Nah, jadi kita ketahui bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Kita ketahui kemarin bahwa wali dibagi dua, ada namanya wali mujbir, ada walinya wali ghair mujbir. Nah, kemudian perempuan itu dibagi dua. Kalau perempuan itu masih perawan, maka boleh dinikahkan secara paksa. Paham tuh, Kif? Tapi kalau perempuan itu sudah bukan perawan lagi, tidak perawan, maka tidak boleh. Nah, ini setiap masalah ada perkecualiannya nih. Ada perempuan perawan di dua masalah tidak boleh dipaksa. Satu, kedua. Ada perempuan tidak perawan di dua masalah boleh dipaksa. Satu, dua. Kita ketahui bahwa kalau perempuan perawan, sedangkan yang mau nikahkan abah atau kakek, boleh nikahkan dengan cara dipaksa meskipun tanpa keridhaan perempuan tersebut. Misalnya nih Zaid punya putri namanya Hindun, mau dinikahkan dengan Khalid, boleh bagi Zaid ini nikahkan putrinya secara paksa meskipun putrinya tidak ridho di dua masalah. Lah, kalau perempuan ini sudah tidak perawan lagi, artinya pernah terjadi hubungan badan meskipun dengan cara yang halal, nikah, haram, zina, atau tidak halal, tidak haram seperti waktu syubhah, maka tidak boleh bagi apa untuk nikahkan secara paksa kecuali di dua masalah. Jadi boleh, ya. تجبر ثيب البالغة على النكاح في سورتين. الأولى تجبر الثيب البالغة. Ini perempuan tidak perawan tapi boleh dipaksa untuk dinikahkan secara paksa di dua masalah. Yang pertama, al-ula idza kanat majnunatan. Majnunah. Ini perempuan ini perempuan gila. Bukan perawan, cuma kena sallallahu alaihi kena penyakit gila. Maka boleh bagi abahnya nikahkannya dia dengan Khalid secara paksa. Boleh nikahkannya secara paksa. Karena tidak boleh nikahkan secara paksa kalau ini perempuan balighah aqilah, berakal. Tapi kalau ini majnunah boleh. Ayo. Fayujbiruha al-abu wal jaddu. Abathaniyatu idza zalat bakaratuha bi'aridin. Nah, kalau hilang keperawanan tadi itu tuh dengan apa? Dengan perkara-perkara lain selain hubungan badan. Misalnya apa? Misalnya jatuh dari atas sehingga pecah selaput keperawanannya, atau misalnya karena kerasnya keluar darah haid sehingga pecah keperawanannya, maka itu dikategorikan dari segi kedokteran, dari segi fisik dia dikategorikan bukan perawan, tapi dari segi hukum fikih yang perawan. Makanya di sini dikatakan apa? Boleh dipaksa. Kalau hilang keperawanannya bukan karena hubungan badan, tapi untuk perkara yang lain. Ya. Kahiddati tamsin. Ya. Kahiddati tamsin, mana hiddat tamsin ini keluarnya darah haid dengan sangat kuat sehingga memecahkan selaput keperawanan, maka perempuan tersebut tetap boleh dipaksa meskipun dari segi fisik thayyib, tapi dari segi hukum fikih dia pikir, ya. Wala tujbalu al-bikru balighatu fi suratayn. Kita ketahui tadi kalau perempuan itu baligh, perempuan itu perawan boleh dinikahkan secara paksa, kecuali dua masalah tidak boleh. Kebalikannya. Ya, yang pertama al-ula idza da'at as-suyuba. Kalau tadi itu Hind ini mengatakan ini kan Zaid ini mau nikahkan Hind dengan Khalid secara paksa. Kemudian Hind mengatakan kepada abahnya, "Ya abah, jangan nikahkan kamu secara paksa karena saya sudah bukan perawan lagi." Padahal abahnya belum pernah nikahkan putrinya. Hukumnya apa? Hukumnya halal. Selama perempuan ini ngaku bahwa dirinya telah bukan perawan, maka tidak boleh bagi abahnya nikahkan secara paksa. Dan tidak boleh bagi abahnya nanya, gimana kamu bisa berubah jadi bukan perawan? Atau abahnya ingin memeriksa dan lain-lain, dibawa ke dokter dan lain-lain. Tidak boleh. Karena dia lebih berhak untuk mengatur apa yang di dirinya dia. Gitu ya. Wa in kanat fasiqatan. Wa in kanat fasiqah, ini perempuan fasik ini kadzdzab, sering bohong. Apa hukumnya? Tetap ini tidak boleh maksa ini secara paksa, nikahkan secara paksa. Karena selama dia sudah mengaku menyatakan bahwa dirinya termasuk perempuan bukan perawan, tidak boleh nikahkan secara paksa. Ayo. Wala tukshaf. Wala tukshaf, tidak mungkin dibawa ke dokter. Anda mau pastikan dulu. Bawa ke dokter dulu dilihat. Tidak boleh. Dengan pernyataannya dia diterima dan tidak mungkin dia nikahkan putrinya dengan cara paksa. Tapi kalau dia bohong dosa. Tapi dari segi hukum fikihnya dia diambil. Selama dia sudah menyatakan bahwa dirinya bukan perawan, tidak boleh bagi abahnya untuk nikahkan secara paksa. Ya.
والثانية إذا وجب عليها الحج. Nah, kalau sekiranya masalah yang kedua, kalau ini perempuan kaya dan dia ingin melakukan ibadah haji dulu, sebab khawatir kalau nikah dulu nanti suaminya melarang berangkat ibadah haji. Makanya kayak abahnya, sedangkan abahnya ingin nikahkan dengan Khalid. Katanya Hind mengatakan kepada abahnya, ya abah jangan kamu paksa untuk nikah. Karena saya ingin berangkat haji dulu. Apa hukumnya? Tidak boleh bagi abah untuk nikahkan secara paksa. Kenapa? Karena dia ingin melakukan ibadah haji. Setelah melakukan ibadah haji baru boleh dipaksa lagi. Kenapa kok tidak boleh? Sebelum menikah, karena dikhawatirkan suami nanti melarang istrinya untuk berangkat haji. Apakah boleh? Boleh bagi suami melarang, karena kewajiban haji alat tarahi. Tidak harus secara for, alat sekarang dikerjakan sekarang, boleh ditunda. Sedangkan haknya suami alal for. Ya? Makanya Hind ini takut kalau dia nikah nanti haknya suami alal for, sedangkan di sisi yang lain dia ingin haji. Maka dia ingin mengerjakan ibadah haji dulu sebelum dia nikah. Ya. Idza wajaba 'alaiha al-hajj wa aradat. Nah, karena sudah wajib haji, misalnya dia mampu, punya kemampuan zahir batin, harta punya, maka wajib haji. Lah dia tidak mau dipaksa abahnya untuk dinikahkan karena dia masih ingin mengerjakan ibadah haji. Ya. فليس للأب أن يزوجها إلا بإذنها. Ya. مسألة يجوز للولي المجبر لموليته إن كان الولي الأب أو الجد وهي بكر التوكيل في تزويج منها بغير إذنها. Oke, perhatikan sekarang. Apakah boleh bagi wali mewakilkan kepada orang lain? Itu seperti yang kita ketahui kemarin. Misalnya ini Zaid sekarang punya putri Hind, mau dinikahkan dengan siapa? Khalid. Atau misalnya gambaran yang lain, misalnya ini Zaid, ini Bakar ini punya saudari namanya Hind, mau dinikahkan dengan Amr. Nah, kalau dia sendiri, hukumnya gimana? Kita lihat. Kalau wali mujbir, maka boleh dia nikahkan ke Khalid tanpa izin ini, tanpa minta wakalan dari sini, tanpa harus izin. Tidak harus apa izin dulu ke putrinya, tidak perlu. Jadi, karena apa sudah punya apanya ini namanya wali mujbir. Artinya apa? Dia boleh langsung nikahkan Khalid. Angkah tuka fulan binti fulan. Dia tidak tahu sama sekali kabar. Sah. Tapi kalau ini saudara, bukan selain apa, selain kakek, maka wajib izin dulu. Oke, misalnya apa? Saudara ini untuk Hind saudaranya, bukan abahnya, bukan kakeknya. Apa? Wajib izin dulu. Lah, untuk izin dia sudah Bakar izin kepada Hind, ya Hind, ya ukhti, wahai saudariku, aku izin akan menikahkan kamu dengan Amr. Gimana kamu setuju? Setuju, saya kasih izin kamu. Baru sah untuk nikah. Lah, apakah boleh bagi Bakar nanti mewakilkan kepada ulama yang datang misalnya? Ada kiai, ada habaib yang datang mau diwakilkan ke mereka, boleh enggak? Lah, kalau mewakilkan setelah dia minta izin untuk dia sendiri boleh. Tapi kalau dirinya sendiri masih belum minta izin ke saudarinya mewakilkan kepada ulama atau kiai, tidak boleh hukumnya. Yang intinya apa? Yang intinya ada 4 keadaan. Ada 4 berapa? 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia Hind ini mengatakan kepada Bakar, saya izinkan kamu untuk nikahkan saya, dan saya izinkan kamu untuk mewakilkan kepada kiai atau ulama. Maka hukumnya apa? Boleh nikahkan sendiri dan boleh mewakilkan. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, Hind ini mengatakan kepada Bakar, saya izinkan kamu untuk nikahkan saya, dan saya tidak ngasih izin kamu untuk mewakilkan kepada orang lain. Maka boleh nikahkan sendiri tapi tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Yang ketiga sebaliknya, saya izinkan kamu untuk mewakilkan kepada ulama, tapi jangan kamu sendiri yang nikahkan. Hukumnya apa? Hukumnya tetap dia boleh nikahkan dan boleh mewakilkan kepada orang lain. Yang keempat, kalau Hind ini hanya mengatakan saya izinkan kamu untuk nikahkan saya, tapi tidak bicara masalah wakalah. Maka hukumnya apa? Boleh nikahkan sendiri dan menurut pendapat yang kuat juga boleh mewakilkan. Ini kesimpulan dari keadaan kalau wali bukan mujbir, akan nikahkan saudarinya atau ponakannya. Oke, ini penyimpanan hukumannya begitu, ya. Begitu, ya. Kama yuzawijuha bighairi idniha. Ya, kama yuzawijuha bighairi idniha. Lain hanya kalau wali mujbir seperti Zaid ini apa? Boleh nikahkan Hind tanpa izin.
Dan boleh mewakilkan Z ini mewakilkan kepada ulama yang datang tanpa harus wakal dari Hind, tanpa izin dari Hind untuk diwakilkan, boleh. Kenapa? Karena dia wali mujbir. Wali mujbir ini dia sendiri boleh nikahkan ke sini atau mewakilkan orang lain tanpa izin sini boleh juga. Jadi, kapan? Kalau abah atau kakek perempuan yang mau dinikahkan adalah perempuan yang perawan. Jadi apa ya? Lakin yusannu lahu istidanu. Sunnah bas, sunnah. Jadi sunnah bagi abah sebelum nikahkan Hind ini izin ke Hind dulu. Wahai putriku, aku ingin nikahkan kamu dengan ya Khalid. Ya sudah Pak, saya kasih izin kamu untuk nikahkan saya. Atau saya pasrahkan kepada kamu. Atau semua perkara apapun yang lafaz yang menunjukkan izin dari dia ini. Atau abahnya izin kepada buat saya akan wakilkan ulama fulan atau alim fulan untuk nikahkan kamu. Ya sudah saya kasih izin. Sah. Lebih utama, tidak wajib, sunnah. Kapan sunnah? Kalau ini wali mujbir. Tapi kalau ini wali bukan mujbir seperti saudara, maka wajib izin dulu. Tidak sah mewakilkan. Oke ya? Wa yakfi sukutaha. Kalau misalnya sekarang abah ini izin kepada Hind untuk nikahkan, kan sunnah kan? Tapi Hind tidak jawab apa-apa, hanya diam aja. As-sukut alamatul izin. Diamnya dia termasuk izin. Begitu juga kalau saudara izin kepada saudarinya, ya Hind, ya ukhti, anak akan nikahkan kamu dengan Amr. Kemudian diam, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, maka as-sukut alamatul izin. Terdiam itu termasuk izin, ngasih izin. Kecuali kalau diiringi dengan tanda-tanda yang menunjukkan tidak ridho, misalnya penangis dan lain-lain, itu berarti menunjukkan tidak ridho, tidak boleh dinikahkan. Jadi Pak ya. Wa ghairul mujbir li kaunihi ghaira abi. Makanya apa dibilang nutqun natiq, itu kayak sukut ini sukutun natiq, orang yang bisa bicara tapi diam. Begitu. Apakah terhitung hukum? Begitu. Di 3 masalah terhitung. Sama kayak apa? Sama kayak bicaranya orang yang akhras, orang yang abkam dengan isyaratnya dia. Isyaratun natiq. Ada isyaratul akhras. Kita punya namanya isyaratnya orang yang bisu, isyaratnya orang yang diam, orang yang bisa bicara. Isyaratnya orang yang bisu, orang yang tidak bisa bicara dia memang. Oke, isyaratnya ini terhitung dalam semua bab fikih. Kecuali di 3 masalah tidak terhitung. Orang yang bisu tidak bisa bicara dia, pakai isyarat bicaranya, apakah terhitung dalam semua bab fikih? Terhitung. Kecuali di 3 masalah tidak terhitung. Isyaratul akhrasi mislu nutqihi fima ada, kecuali di 3 masalah. Salah satu nutqihi fil khinsi, waktu sumpah tidak terhitung. Misalnya apa? Tadinya dia sumpah pakai isyaratnya dia, tidak sah. Yang kedua fil khinsi was salati, waktu dia salat pakai isyaratnya dia, tidak sah, tidak batal. Artinya apa? Tidak terhitung, tidak batal salatnya dia. Makanya digambarkan teka-teki masalah fikih, ada seseorang sholat, di tengah-tengah sholat dia nikah, di tengah-tengah sholat dia jual beli, di tengah-tengah sholat dia hibahkan, semuanya itu tidak batalkan sholat. Gimana gambarannya? Dan sholatnya tidak batal ini. Gambarannya kalau dia nikahkan, dia jual beli dengan isyaratnya dia, sedangkan dia orang yang akhras, orang yang bisu. Isyaratul akhrasi mislu nutqi fi ma'ada thalathati fil hinthi was salati was syahadati. Syahadati membuat kesaksian di hakim dengan apa? Dengan isyaratnya dia, maka tidak sah. Selain 3 ini isyaratnya akhras sama seperti nutqun natiq, sama kayak bicaranya orang yang bisa bicara. Isyaratnya orang yang akhras seperti bicaranya orang yang bisa bicara, kecuali di illa di 3. Tapi kalau isyaratun natiq, orang yang bisa bicara tapi tidak mau bicara, hanya pakai isyarat. Oke, apakah terhitung? Tidak terhitung di semua bab fikih, kecuali di 3 masalah terhitung. Misalnya, yang pertama apa? Isyaratun natiq itu baru fil idzni. Satu orang mau masuk rumah, pamitan mau masuk rumahnya ente. Boleh saya masuk? Ente bisa mengatakan boleh, tapi ente tidak mengatakan boleh. Apa hukumnya? Sah. Boleh dia masuk. Dengan apa? Izin. Fil izni wal ifta. Satu orang alim ditanya, "Ya Syekh, apakah hukum gini boleh?" Dia mengatakan gitu. Itu termasuk fatwa. Seakan-akan mengatakan boleh. Fil izni wal ifta aman. Aman ini kalau satu orang kafir mau masuk negara Islam, minta perjaminan, tidak jaminan dari orang muslim yang lain. Adkhilni fi jiwarak.
masukkan aku dalam jaminannya kamu. Dia mengatakan, halas, boleh. Betul. Jadi intinya apa? Intinya isyaratun natik, isyaratnya orang yang bisa bicara tidak terhitung dalam seluruh bab fikih kecuali di 3 masalah. Dan isyaratnya orang yang bisu terhitung dalam seluruh bab fikih kecuali di 3 masalah. Betul Pak ya? Wa ghairul mujbir likawni ghaira abin aw jaddin aw likawniha thayyiban in qalat lahu wakkil wakkal. Ini Zaid Hind ini mengatakan kepada Bakar saudaranya, wakil, mana wakil, saya kasih izin kamu untuk mewakilkan, maka boleh mewakilkan. Ya. Wa inna hadhu an tawkil. Keadaan yang kedua, Hind ini mengatakan kepada Bakar, ya Bakar, saya kasih izin kamu untuk nikahkan saya dan saya larang kamu untuk mewakilkan kepada siapapun, harus kamu sendiri nikahkan. Apa hukumnya? Maka tidak boleh mewakilkan. Ya. Wa inna hadhu an tawkil fala yuwakkil. Fala yuwakkil, tidak boleh mewakilkan. Ya. Wa in qalat zawijni. Keadaan yang ketiga, zawijni. Ini Hind ini mengatakan kepada Bakar, nikahkan saya, tapi tidak bahas masalah wakalah. Hukumnya gimana? Menurut pendapat yang kuat boleh mewakilkan juga. Ya. Wa in qalat zawijni falahu tawkilu fil asah. Fil asah, menurut pendapat yang kuat fil asah boleh. Maka fil asah tidak boleh. Ya. Walau wakala ghairul mujbiri qabla istidaniha fi nikah lam yasih. Misalnya ini ghair mujbir, seperti Bakar saudaranya dia. Saudaranya siapa? Saudaranya Hind. Mau mewakilkan kepada orang alim sedangkan dia sendiri belum mau minta izin kepada saudarinya. Apa hukum wakalahnya? Tidak sah. Dia sendiri belum bisa mengerjakan dengan sendirinya perkara tersebut. Bagaimana wakil orang lain? Karena dalam bab wakalah itu wakil bisa mengerjakan kalau dia sudah dapat izin dari muwakil. Makanya katanya Sahibuz Zubat, ma sahha an yubashirul muwakkilu sahalau ma sahha an yubashirul muwakkilu bi nafsihi jazalahu tawakkulu. Betul apa ya? Lam yasih tawkil ala sahih. Lam yasih tawkil ala sahih ya. Liannahu lam yamliku tazwij bi nafsihi. Sekarang kalau ini aja Bakar belum minta izin kepada Hind untuk nikahkan untuk dia sendiri, apalagi mau wakil orang lain. Ya. Fa kaifa yuwakkil ghairahu? Wa qila yasihu. Wa qil ya Zaid ya. Liannahu yali tazwijha bi syart al-idni. Falahu tafidu ma lahu li ghairihi. Ya malahu ini haknya dia kepada orang lain, boleh diwakilkan ya. Wal yaqul wakilul wali zawwajtuka binta fulan. Wal yaqul wakilul wali. Sekarang kalau misalnya ini, sekarang perhatikan gambaran masalahnya. Cara bicara, cara sigha yang harus diucapkan oleh wakil tatkala dia nikahkan anaknya orang lain. Gitu. Sekarang misalnya ini Zaid punya anak perempuan Hind, mau dinikahkan dengan misalnya Bakar. Oke. Sedangkan di sisi yang lain dia tidak mau nikahkan sendiri, mau diwakilkan seorang ulama namanya misalnya Ahmad. Lah bagaimana Ahmad ini mengatakan kepada Bakar? Ya, apa katanya ya? Zawajtuka binta fulan. Zawajtuka, Ahmad ini mengatakan kepada Bakar, ya Bakar, zawajtuka Hind binta Zaid. Ya. Wal yaqulu al-wali li wakili zawj zawajtu binti fulanan. Zawajtu binti fulan. Fulanan, begitu ya. Fayaqul wakiluhu. Kalau misalnya sama kayak tadi itu Zaid tadi mewakilkan kepada siapa? Kepada Ahmad. Boleh juga Bakar mewakilkan juga, boleh. Karena calon suami ini boleh nerima dengan sendiri, dengan dia sendiri. Saya mengatakan gobil tu nikah. Atau calon suami ini malu untuk menerima dengan sendiri, yang mau diwakilkan ke temannya, boleh. Kapan boleh mewakilkan? Kalau calon suami ini balik, akil, rasyid. Betul. Maka boleh dia mewakilkan orang lain, boleh. Nanti wakilnya calon suami mengatakan gobil tu nikah lahu. Betul ya? Fayaqulu wakiluhu qabiltu nikahaha lahu. Ini nikah lahu ya. Syurut syahidain nikah. Bas. Ya, selesai wali. Wali selesai sudah. Ini sudah. Ini syurutnya apa? Syurut syahidain nikah ya. Jadi apa namanya, kita ketahui bahwa apa namanya wali dibagi menjadi dua. Ada namanya wali mujbir, wali ghair mujbir. Lah wali mujbir ini berbeda hukum dengan wali ghair mujbir sekitar di 11 atau 12 masalah fikih. Di antaranya wali mujbir itu tidak boleh nikahkan meskipun boleh mewakilkan meskipun dia belum minta izin kepada putrinya, karena minta izin sunnah hukumnya, berkhilaf wali ghair mujbir. Bahasanya.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما اخترت في قولا وفعلا كرما وارزق لكل حلالا دائما وأخذ حقها ولما نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك أمرك وأسى وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع أهل بيت الرسول جميع أصحابه جميع ساداتنا على بعلبي ثم إلى روض الإمام الشافعي من محمدية والقراء وفتح الحديثين ثم إلى روض الإمام حضر المقام في الله عبد الله بن عمر ثم إلى الحمد لله الكريم وما يبتل ولد من وشفاء الجنة المصطفى من أمر كادر من أجل ثم إلى رجال من المولاد ثم إلى هيب سالم بن عبد الله شاطر ثم إلى هيب علي مشهور بن حفيظ ثم إلى سيد محمد بن عبد المالك ثم إلى ثم إلى رجل سيد محمد بن عبد المالك ثم إلى رجل من شيخنا في الدين ثم إلى رحب مريم ومحمد وزوجته هي ابن ذلك كان متشهد الشيء ثم إلى رحب كل يوم صالح الجامع شاعر نسأل الله جل وعلا نفل إذا الله جل هذا شاعر لنا شيئا كل يوم صالح يكون ما قرنا حجة لنا لا حجة علينا ويذكرنا عند وقت احتياج إليه وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين تعطي الناصحين العاملين الخاشعين على هذه النية صالح الجامع الشامل لخير ونضي وفقنا للعمل المسلمين أخبرنا على هذه النية يكون يا صالح الجامع الشامل لخير الآخرة وإلى حضرة النبي سر الفاتحة.